Namun untuk kecepatan mungkin lebih cepat dari yang lain ya kalau magnetic lasso ini. Langsung kita Ctrl C Ctrl P, pindahkan ke sini. Nah ini menggunakan tool magnetik ya. Nah kita magnetik. Magnetik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas atau memberikan tutorial tentang Photoshop ya. Baiklah, kita langsung aja. Saya anggap kalian udah mempunyai aplikasi Photoshopnya. Langsung aja kita mulai untuk menjelaskan tool yang berada di sini, yang ada di sini, terus yang ada di sini juga. Oke. Sebelumnya kita buka lembar kerja dengan menuju ke file new atau bisa aja dengan Ctrl N ya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa ukuran. Ada di recent, ada di foto. Kalau kita mau membuat foto, ini ukurannya. Kalau mau ngeprint, ini ukurannya. Kalau misalkan mau membuat art illustration, ini. Kalau mau membuat website, misalkan Instagram, Facebook dan segala macam, ini. Kalau untuk di mobile smartphone ini. Kalau untuk film dan video ini. Jadi komplit sekali ya. Kita akan menggunakan yang biasa digunakan, yaitu untuk dikeluarkan atau di print out dengan ukuran kertas A4. Kenapa memilih A4? Karena saya punyanya hanya kertas A4. Kalau kalian mempunyai ukuran legal ya silakan pilih legal. Kalau misalkan punyanya letter, silakan pilih letter dan lain sebagainya. Baiklah, kita sekarang akan menggunakan lembar kerja yang berukuran A4. Nah, di sini udah terbuka lembaran kerjanya. Kita akan di lembaran kerja ini kita bisa pakai apa aja ya, bisa mengedit foto, bisa mengedit objek dan segala macam. Kali ini saya akan menunjukkan fungsi dan kegunaan dari tool-tool ini dengan mengedit foto ya. Coba saya tadi udah download file fotonya dari Google ya. Jadi mohon maaf ya kalau yang ada yang mempunyai fotonya. Saya pinjam fotonya ini. Nah, udah gini kita langsung enter ya untuk menempatkan ininya. Kita scale dulu dengan cara memencet Ctrl T, lalu menempatkan kursor di sudut ini, langsung dikecilin ya, agak dikecilin supaya nanti muat banyak gitu ininya. Nah, jadi fungsi dari ini move tool itu untuk memindahkan ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah ya. Jadi namanya juga move itu pindahkan, memindahkan. Nah, kegunaan yang lain yaitu untuk merubah ukuran, mengecilkan dan membesarkan ukuran objek ini. Misalkan dengan tadi caranya yaitu dengan Ctrl T, lalu kita rubah ukurannya dengan menempatkan kursor di ini. Nah, tapi dengan menekan tombol shift ya, biar ukurannya proporsional. Atau kalau misalkan ini kan cuman satu bagian aja, satu sudut yang bagian ini aja yang berubah, yang ininya enggak. Kalau misalkan mau semuanya, kita tekannya Ctrl Shift tekan Shift Alt ya. Jadi bareng kecil dan gedenya atau mengecilkan dan membesarkan objek ini bareng gitu. Oke, baiklah, itu fungsi daripada move tool dan yaitu dengan untuk memindahkan dan untuk men-scale atau merubah ukuran objek. Oke, berikutnya, dan ini move tool ini adalah untuk menyeleksi ya, menyeleksi kalau misalkan kita ada banyak
objek misalkan lebih dari 2, kita seleksi dengan move tool ini. Oke, kita akan menuju ke tool yang kedua, yaitu elliptical mark. Di sini ada 4 ya, ada 4 pilihan. Ada rectangle mark, ada elliptical mark, ada single row, ada single column. Kita pakai misalkan coba yang ini, rectangle. Nah, caranya yaitu kita akan menyeleksi bagian ini. Kita zoom dulu ya, kita seleksi bagian ini. Nah, kita akan menyeleksi hanya untuk bagian modelnya aja. Lalu setelah itu kita pilih objek dengan cara mengklik objek ini dengan move tool, lalu kita pencet Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, lalu klik di bagian sini, dipilih objeknya, lalu dipindahkan. Nah, jadi yang kita seleksi tadi hanya di bagian ini aja. Nah, gini hasilnya untuk menggunakan rectangle mark tool. Lalu gimana nih kalau misalkan menggunakan elliptical mark? Nah, sama aja sebetulnya fungsinya. Kita tinggal kita tinggal seleksi aja, klik di sini, lalu tarik ke bawah. Nah, jadi kita memilih bagian objek modelnya aja. Nah, udah gitu kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan cara copy paste dengan menekan tombol sorry ini belum diseleksi. Kalau terlihat atau muncul dialog kotak dialog seperti itu, ini belum terseleksi. Jadi diseleksi dulu, lalu kita pencet Ctrl C dan Ctrl P. Nah, jadi yang terseleksi hanya bagian modelnya aja. Nah, keren kan? Kalau misalkan untuk upload di Facebook atau di mana nih, jadi kita dengan menggunakan tombol ini aja udah bagus gitu hasilnya. Jadi bagian-bagian yang tidak penting nggak usah diseleksi gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kecilkan dulu dengan cara kita pencet Ctrl T lalu kecilkan ya. Nah, ini hasil dari rectangle dan ellipse mark. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan ini tool lasso. Nah, bagaimana cara menggunakan lasso? Yaitu sama, cuman kalau lasso ini lebih detail lagi. Misalkan kita akan menyeleksi bagian modelnya aja, misalkan ini dengan manual ya. Nah, misalkan begini, ini saya asal aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman di rumah, jadi tekan, jangan dilepasin, klik mouse-nya, jangan dilepasin, langsung terus mengikuti alur daripada objek yang akan kita pilih gitu. Misalkan ya objek modelnya aja. Nah, ini saya sembarangan nih, jadi kalau misalkan nanti ada gerebesan atau misalkan ada yang ini, soalnya ini biar cepet aja ya. Nah, begini. Oke. Nah, oke, caranya sama aja, tinggal klik di objek lalu Ctrl C dan Ctrl P. Nah, ini kita akan tulis ya di sini ya, ini adalah ellipse. Nah, kalau yang ini kalau yang ini rectangle ya. Nah, kita kecilkan dikit biar nggak terlalu memakan tempat ya. Nah, ini rectangular, ini ellipse. Nah,
lalu ini sorry, ini kalau untuk duplikat tekan ALT ya, tekan ALT lalu duplikat, seret ya, atau drag ke bawah atau ke atas, ke pinggir, ke bawah, kemana aja sama aja. Lalu kalau untuk mengeditnya tinggal klik 2 kali di ini, sorry maaf. Nah yang ini, jadi kita ini ganti, langsung ketik lasso. Oke, berikutnya kita kecilin aja biar nanti enggak ini lasso. Nah yang berikutnya yaitu kita di sini kan ada poligonal. Nah kalau poligonal itu adalah menyeleksi untuk yang lurus-lurus aja. Kalau misalkan untuk menyeleksi yang ini yang lekuknya banyak kurang efektif, jadi lurus. Jadi cuman lurusnya misalkan begini, misalkan saya pengen ininya berbentuk misalkan seperti ini, nah seperti ini misalkan tuh. Oke, nah nanti copy paste, kita seleksi dulu copy paste. Nah ini hasil dari polygon ya. Nah kita duplikat lagi, langsung kita klik 2 kali poligonal. Nah lalu yang selanjutnya adalah setelah poligonal yaitu magnetic lasso. Nah coba kita klik dulu di bagian objeknya, lalu kita klik poligonal lasso, lalu kita seleksi mulai dari sini misalkan. Nah langsung kita nggak klik lagi ya, langsung kita jalanin aja, dijalankan aja mouse-nya, langsung kita. Nah ini cepat ini kalau menggunakan lasso, magnetic lasso ya. Nah cepat sekali, jadi tuh menyeleksinya cepat dan dia nempel langsung gitu, jadi nggak tanpa klik-klik lagi tuh, menempel langsung di objeknya. Langsung ini cepat banget ya. Jadi kalau misalkan ini sangat recommended sekali gitu untuk menyeleksi misalkan model atau apa gitu, yang objek yang akan kita seleksi menggunakan magnetic lasso tool. Oke, nah ini udah udah selesai, namun ini tadi ada kesalahan, saya kurangi dulu. Nah ada yang kejadian seperti ini, kita kurangin pakai lasso ya, tetap jadi dalam semua tool juga, dari semua tool juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah namun untuk kecepatan mungkin lebih cepat dari yang lain ya kalau magnetic lasso ini. Langsung kita Ctrl C Ctrl P, pindahkan ke sini. Nah ini menggunakan tool magnetic ya. Nah kita magnetic, oke. Nah lalu yang selanjutnya ada di sini quick selection. Quick selection ini adalah untuk menyeleksi dengan cepat, katanya sih, kita buktikan ya. Nah kita caranya klik di ini, langsung kita seleksi model yang akan kita crop ya, atau yang akan kita. Nah itu kelemahannya begitu. Kelemahannya kalau misalkan ada yang warna yang hampir sama, dia keseleksi gitu. Itu
cepet sih cepet, cuman kalau misalkan ada warna yang ini, nah caranya kalau misalkan yang ada begini jadi begini di ini ya, pencet ALT ya, pencet ALT langsung ini. Kalau ini nambahin pencet shift pencetnya. Kalau untuk mengurangi yaitu tekan tombol ALT ya, sambil tekan tombol ALT. Nah seperti ini kan, ini seleksinya sampai ke sini, jadi kita tekan tombol ALT. Nah, untuk menambahnya tekan tombol shift. Ini juga ALT juga, ini pakai lagi shift ALT. Nah kalau misalkan nggak bisa pakai lasso untuk menyeleksi. Nah seperti itu. Ini juga pakai lasso juga untuk menguranginya, nggak apa-apa. Jadi gabungin aja, digabungin antara quick selection atau dengan lasso. Jadi nanti akan terlihat hasilnya rapih gitu. Oke, langsung aja kita ini masih ada nih, kita seleksi dulu, hilangin dulu. Nah oke, ini menggunakan ini juga nih, ini masih ada yang kelebihan. Oke, ini menggunakan copy paste dulu, ini menggunakan, kita kecilin, set. Nah ini magnetik ya, ini menggunakan tool quick selection. Nah udah. Berikutnya yaitu adalah Magic Wand. Nah, kalau Magic Wand yaitu menyeleksi area yang warnanya sama. Kita seleksi dulu, ini objeknya kita seleksi dulu, lalu tekan Magic Wand. Belum seleksi ya, sorry. Seleksi dulu, kita tekan Magic Wand, langsung seleksi. Jadi area yang warnanya sama itu keseleksi secara langsung. Nah, tapi kalau misalkan banyak warna, dia harus beberapa kali kliknya, jadi kurang efektif kalau misalkan untuk menyeleksi banyak warna. Tapi kalau misalkan untuk menyeleksi satu warna, dia langsung cepet gitu. Nah itu, jadi kesimpulannya dari keempat atau dari sekian tool, dari 4 bagian ini, kalau menurut saya sih yang paling cocok untuk menyeleksi model atau menyeleksi foto atau mengedit foto adalah magnetic tool yang paling recommended kalau menurut saya. Soalnya kalau misalkan ini masih ada ke bawah-bawah gitu, yang lainnya kalau ini kan harus lurus. Kalau yang ini lasso memang agak sedikit rapi, cuman agak lama gitu. Nah kalau ini magnetik itu hampir sempurna lah gitu. Nah jadi kalau misalkan tadinya dia duduk, misalkan fungsinya apa sih, fungsinya untuk mengcropping ini atau menseleksi model ini. Jadi fungsinya kalau misalkan kita punya background yang lain, misalkan kita taruhlah ini, nah, kita punya background, nah kita kecilin. Nah oke, misalkan ada background ini, kita tinggal pindahin aja ke sini. Nah tuh, jadi kita seolah-olah duduk di tempat yang lain gitu, di area yang lain gitu. Nah jadi kita tinggal seleksi aja pakai ini, set segini aja atau segini nih. Nah mana tadi kita seleksi objeknya, Ctrl C Ctrl P.
Oke, yang ininya kita matiin dulu. Nah, jadi ketika setelahnya di oh sorry, ini kita duplikat lagi, ini hasil magnetik ya tadi. Nah, jadi setelahnya kita cropping, kita pindahin objeknya ke ini, jadi hasilnya jadi seperti ini. Jadi kita seolah-olah pindah gitu. Jadi misalkan tadinya tempatnya jelek, dipindahin ke tempat bagus, jadi seolah-olah kita udah duduk di tempat yang lain. Tinggal kita kasih ya, rapiin dikit-dikit lah dengan menggunakan lasso atau apa, rapiin pinggir-pinggirannya dan segala macam. Baiklah, dari kesemua tadi sampai di sini aja dulu penjelasan tool-tool ini, baru sampai ini ya. Nanti kita akan terusin di bagian yang kedua. Insya Allah saya akan membuat lagi video atau tutorial dari mulai sini sampai ke bawah, fungsi dan manfaat dari tool-tool itu. Baiklah teman-teman, apabila tutorial ini berasa bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe, tentunya untuk mensupport channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.